Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau membahas atau mengulik tentang jasa atau biaya jika kita menggunakan advokat untuk menangani kasus atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, permasalahan atau kasus hukum yang kita hadapi kadangkala membutuhkan jasa seorang advokat, di mana advokat ini kita harapkan memiliki suatu keahlian hukum yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum kita. Nah, seperti apa jasa atau biaya yang biasa dikenakan? Kita lihat slide selanjutnya. Mengenai fee yang digunakan jika kita memakai jasa advokat, sepengalaman saya ada 3 jenis ya, tapi ini khusus untuk litigasi atau penanganan kasus. Kadang ada juga fee-fee di luar ini ya, jadi ada fee atau biaya contoh sebagai advokat retainer atau advokat corporate, itu beda lagi. Nah, kali ini yang kita mau bahas adalah fee advokat ketika kita memiliki permasalahan hukum, contoh mungkin permasalahan hutang piutang atau permasalahan terkait dengan uh, izin-izin atau permasalahan terkait dengan pidana. Nah, apa saja itu? Nah, ini biasanya ada 3 fee ya. Yang pertama adalah operational fee atau biaya operasional. Nah, sepengalaman saya fee ini biasanya selalu dikenakan kepada klien. Kenapa? Karena ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh advokat atau kuasa hukum untuk keperluan pembelaan, seperti biaya transportasi, harus datang ke pengadilan, harus melihat lokasi, mungkin lokasi permasalahan, menemui pihak-pihak saksi dan sebagainya. Kemudian juga ada juga biaya fotokopi, biaya surat menyurat dan lain-lain. Artinya segala keperluan operasional itu dibebankan kepada klien. Nah, berapa besarannya? Tentu besarannya tidak ada patokan resminya. Kenapa? Karena tergantung pada satu tingkat kesulitan dari permasalahan hukum yang dihadapi. Ya, yang kedua bisa jadi daerah. Contoh, permasalahan hukum terjadi di Jawa, sedangkan domisili kliennya ada di luar Jawa. Nah, itu harus membutuhkan biaya transportasi dan sebagainya yang lebih besar dibandingkan permasalahan hukumnya ada di Jakarta, kemudian kliennya juga tinggal di Jakarta, itu lebih lebih singkat atau lebih murah. Nah, yang kedua fee atau biaya yang dikenakan adalah lawyer fee. Nah, lawyer fee ini apa? Ini adalah biaya penggunaan terkait dengan kompetensi atau keahlian si advokat itu, seperti konsultasi, kita meminta saran dan sebagainya, saran hukum apa yang harus dilakukan. Kemudian si advokat akan mewakili kita, tentu dia harus memiliki argumentasi untuk menghadapi pihak lawan atau untuk menyampaikan kepada media. Kemudian kemampuan atau kalian membuat gugatan, jawaban, somasi dan sebagainya lah ya, yang terkait dengan keperluan hukum kita. Nah, lawyer fee ini besarnya berapa? Ini juga sama dengan operational fee, tidak ada patokannya. Artinya ada lawyer yang memasang tarif tinggi karena memang sudah terkenal, sudah mampu menghandle perkara-perkara yang cukup banyak. Ada yang uh, menarif tidak terlalu tinggi. Ya, semuanya itu tergantung dari tingkat kesulitan permasalahan. Kalau menurut saya seperti itu, ya. Kenapa? Karena kalau permasalahannya cukup simpel, itu biasanya jalan keluarnya juga lebih simpel. Tapi kalau permasalahannya cukup rumit, itu bisa jadi penyelesaiannya atau kasusnya itu diselesaikan tidak dalam solusi yang sederhana, sehingga lawyer fee-nya pasti berbeda. Ya. Nah,
Yang ketiga, sepengetahuan saya ada yang namanya success fee. Nah, success fee ini sifatnya sepengalaman saya tidak wajib. Baru dibayarkan apabila gugatan atau perkara kita dimenangkan. Ya, contoh kita punya utang piutang, katakanlah kita sudah tagih, tapi si pihak yang ngutang ini tidak mau membayar dan berkelit gitu kan. Nah, katakanlah utangnya 1 miliar. Nah, biasanya lawyer itu mengambil success fee ya, ada sekitar 10%-an lah. Nah, biasanya katakanlah hutang mampu tertagih 1 miliar, maka success fee-nya adalah 10%-nya. Seperti itu. Nah, dari ketiga biaya atau fee ini sebenarnya tidak juga mengikat harus tiga-tiganya ada. Ada lawyer yang juga melakukan katakanlah mendapatkan klien masalah X, masalah hukum katakanlah perceraian, masalah tanah dan sebagainya, dia langsung bilang oke, semuanya biayanya sekian. Ada yang seperti itu. Jadi tidak memperhitungkan operational, lawyer fee maupun success fee. Ada yang model yang seperti itu. Langsung gelondongan tembak karena oke, biaya saya 100 juta. Tapi ada juga yang model seperti ini, dibagi-bagi. Nah, jadi itu semua tergantung dengan tipikal atau lawyer itu sendiri. Jadi berbeda-beda. Nah, itu mengenai biaya-biaya atau fee yang ketika kita menggunakan jasa seorang advokat untuk melakukan pembelaan hukum. Ya, nah itu saja dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat, memberikan insight bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share informasi ini jika menurut Anda cukup berharga kepada rekan Anda maupun kolega Anda. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.